Halo semuanya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebenarnya punya niat awal yang luar biasa kan? Didesain buat memberantas stunting, ningkatin kualitas SDM, dan mastiin anak-anak kita dapat gizi yang rata. Tapi siapa sangka, baru-baru ini bangsa kita malah dikejutkan dengan penangkapan petinggi Badan Gizi Nasional akibat dugaan korupsi besar-besaran. Jadi, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup bikin merinding, mungkinkah sebuah program yang niatnya super mulia untuk mengakhiri stunting justru berbalik jadi ancaman serius buat stabilitas negara? Skala dari krisis ini beneran belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ajak Anda buat terus nyimak penjelasan ini sampai habis, karena kita bakal bongkar lapis demi lapis datanya dan melihat seberapa genting dampaknya buat masa depan fiskal, hukum, dan pastinya nyawa anak-anak kita. Oke, kita langsung masuk aja. Berdasarkan analisis berbagai pengamat kebijakan, ada 5 poin utama kenapa program ini dituntut buat segera dievaluasi. Korupsi sistemik, ancaman fiskal, pengurusan dana pendidikan, krisis kesehatan, dan kegagalan presiden global. Kita mulai dari yang pertama, korupsi sistemik dan krisis institusional di tubuh BGN. Nah, krisis ini meledak waktu Kejaksaan Agung netapin Kepala BGN, Dadan Hidayana, jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Laporannya nemuin hal-hal yang, jujur aja, absurd. Bayangin, sebuah badan gizi malah belanja lebih dari 21.000 unit motor listrik tanpa alasan distribusi yang jelas. Terus ada 31.000 tablet yang ternyata nggak sesuai spesifikasi di lapangan. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, 5.400 unit TV ukuran 75 inci. Buat apa coba? Banyak yang menduga praktek ini udah dirancang secara sistemik dari atas demi keuntungan pribadi. Dan tahu nggak angka kerugiannya? Buat beli motor listriknya aja, negara udah ngabisin anggaran sampai 3 triliun rupiah. Uang yang harusnya bener-bener masuk ke perut anak-anak kita dalam bentuk nutrisi, malah berubah wujud jadi kendaraan yang nggak relevan. Makanya, nggak heran kalau banyak kelompok mahasiswa ngasih julukan sarkas buat kejadian ini sebagai maling berkedok gizi. Lanjut ke poin kedua, ancaman kebangkrutan fiskal dan beban makroekonomi. Coba perhatikan perbandingan ini. Program MBG itu super padat modal, dan akibatnya postur anggaran BGN jadi bengkak luar biasa. Pagunya sampai menyentuh angka 335 triliun rupiah. Sebagai perbandingan aja ya, Kementerian Pertahanan cuma dikasih 167,4 triliun dan Kementerian Kesehatan di 104,3 triliun. Bayangin, institusi baru ini nyedot dana jauh lebih besar dari kementerian-kementerian vital yang udah mapan. Implikasinya apa? Beban raksasa ini memaksa negara buat ngambil langkah pembiayaan defisit yang sangat beresiko. Muncul deh tekanan buat burden sharing atau bagi beban bareng Bank Indonesia. Ini bahaya banget karena bisa menghapus batas tegas antara kebijakan fiskal dan moneter. Kalau dipaksain, Bank Indonesia beresiko kehilangan independensinya di mata investor global. Poin ketiga, kanibalisasi pendidikan dan dugaan pelanggaran mandat 20% APBN. Jadi gini, konstitusi kita secara tegas mewajibkan minimal 20% dari APBN itu untuk anggaran pendidikan murni. Tapi masalahnya, pemerintah masukin anggaran makan siang ini ke dalam pos pendidikan. Dengan ditariknya 223 triliun rupiah buat MBG, banyak pelapor di Mahkamah Konstitusi berargumen kalau anggaran real buat sekolah-sekolah kita merosot tajam. Secara matematis, alokasi aslinya tinggal tersisa sekitar 11,9% aja. Realitasnya di daerah itu perih banget. Di saat triliunan rupiah berisiko menguap, sekolah-sekolah sekarang harus ngos-ngosan nyambung hidup pakai dana BOS yang cuma sekitar Rp133.000 per siswa tiap bulannya. Uang segitu jelas nggak cukup buat perbaikin ruang kelas yang bocor, boro-boro perbaikin fasilitas lab. Dan yang paling nyesek, ini ngorbanin nasib guru-guru honorer kita yang gajinya macet. Ibaratnya, kita lagi menukar kecerdasan bangsa jangka panjang dengan porsi makan sesaat. Kalau Anda merasa pembedahan kebijakan dari berbagai sumber ini membantu kita melihat big picture-nya, yuk luangkan waktu sebentar buat like, berikan komentar Anda, share, dan subscribe. Dukungan Anda penting banget biar kita bisa terus bikin rangkuman objektif kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke krisis yang langsung menyangkut nyawa. Bagian keempat, tragedi keracunan massal, ancaman langsung terhadap kesehatan publik. 11.000 kasus keracunan makanan tercatat berkaitan langsung dengan menu program MBG ini sampai awal tahun 2026. Pemerintah sepertinya terlalu buru-buru ngejar target puluhan juta porsi sampai mengorbankan keselamatan. Ada lebih dari 600 anak sekolah yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ini jadi bukti nyata, kalau ekspansi masif tanpa infrastruktur yang siap, hasilnya bisa sangat fatal.
Kalau ditanya apa akar masalahnya, investigasi nemuin sanitasi yang buruk di dapur-dapur mitra. Terus, distribusinya juga timpang. Sekitar 81% satuan pelayanan malah numpuk di perkotaan. Sementara di pelosok, dapur-dapur beroperasi pakai alat seadanya tanpa ada pengawasan dari BPOM sama sekali. Kekacauan logistik ini akhirnya bikin pemerintah mau nggak mau menutup sementara 4.581 unit satuan pelayanan buat mencegah jatuhnya korban baru. Poin kelima, presiden global dan kenapa program serupa gagal di negara lain. Yang bikin makin miris adalah kita tuh sebenarnya bisa belajar dari kesalahan negara lain. Di Amerika Serikat, upaya bikin makan siang universal pasca COVID itu gagal dipertahankan karena masalah food waste yang parah dan anggaran yang makin bengkak. Di India, kejadiannya jauh lebih tragis. Lewat program PM Poshan di tahun 2013, ada 23 anak SD yang meninggal karena makanan mereka terkontaminasi pestisida akibat nggak ada audit kebersihan. Ketergesaan kita mereplikasi program semacam ini tanpa fondasi yang kuat, naruh anak-anak kita di ambang risiko yang persis sama. Bagian terakhir, tuntutan penyelamatan negara dan seruan moratorium total. Merespon rentetan krisis ini, dari tersangka korupsi Dadan Hindayana, ancaman fiskal, pelanggaran dana pendidikan, sampai 11.000 kasus keracunan, masyarakat sipil dan pengamat nuntut 5 langkah penyelamatan. Pertama, moratorium total. Stop dulu semuanya. Kedua, kembalikan 223 triliun itu murni ke anggaran pendidikan. Ketiga, wajib ada audit forensik yang transparan. Keempat, Mahkamah Konstitusi diminta ngeluarin putusan sela buat nangguhin kebijakan ini. Dan kelima, programnya harus didesentralisasi ke Pemda. Ambil bahan baku dari petani lokal aja biar mutus rantai impor yang bermasalah. Pada akhirnya, semua ini bermuara ke satu pertanyaan reflektif. Akankah bangsa kita terus memprioritaskan gengsi politik jangka pendek atau berani ambil langkah mundur buat ngeberesin resiko sistemik ini demi menyelamatkan masa depan fiskal dan fisik generasi penerus? Pilihan yang diambil hari ini benar-benar bakal nentuin ketahanan Indonesia ke depannya. Terima kasih udah nyimak pembedahan isu ini bareng saya sampai akhir. Memahami dinamika kebijakan itu penting banget biar kita nggak gampang terkecoh. Tetaplah terinformasi, jangan lupa klik like, share, kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan pastinya subscribe supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali kita ngupas tuntas analisis terbaru. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.